Selamat balik lagi bareng Podcast Versus bareng aku Zara Leola. Dan siapa sih di sebelah aku ini? Siapa sih? Aku Siapa? Asla Maisa. Jadi I'm so happy hari ini aku bisa datang ke Opera Entertainment untuk the first time. And aku bareng first Ashila. This is your first time or no? Kok the first time? Ini juga first time. Jadi Ini first time juga? First time juga. Oh, Jadi ini kira first aku. time kita berdua Okay. untuk Podcast Versus. How's your life? Apa kabar? My life, how are you? Aku baik. Aku baik, alhamdulillah. Aku Sibuk ya, say? lagi jujur, I'm kind of a bit having a hectic school pastinya. School, Karena same. kan aku tuh anaknya yang tipe dimana I'm such an oriented person. So this year aku udah ngerasa bahwa aku harus tentuin kuliah di mana. Oh, me too. Gitu-gitu. Udah Sih kayaknya sih, Mana? udah. Kayaknya aku mau ambil UI. Sama lagi. Kayaknya UI. Apa? FISIP. Kamu hukum. Kamu? Hukum. Aku tadi mau hukum juga. Aku tadi mau hukum. My mom said kayak janganlah kan nanti kamu susah atau nggak stres. Cause she used to be. Sebenarnya awalnya tuh aku juga gak dibolehin ambil hukum. Karena Karena kayak nyanyi kan. itu juga salah satunya sih. Jadi kayak kamu bisa nggak kamu di UI kamu ambil hukum, terus kamu nyanyi, kamu fokusnya di mana? Bla, 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 bla. Iya sih gitu. How's your entertainment life? Gimana? Entertainment Life baru rilis kan kemarin. Betul. Original soundtrack film. Congratulations. Thank you. Original soundtrack film Bismillah Aku Nikahi Suamimu. Lagu Sanggup, seru, new experience. Cool, Gitu cool. kan. Kamu tuh awal mulai entertainment tuh dari kapan sih? Dari Could you tell me like the backstory of it? The backstory itu awalnya, jadi waktu aku umur 6-7 tahun tuh aku sering ketemu sama penyanyi senior. Terus di situ aku suka tiba-tiba pede nyanyi gitu loh. Kayak out of nowhere, makanya terlalu pede. Oh, oke. Dia juga tiba-tiba kayak aku nyanyi gitu, jadi aku nyanyi. Terus? Aku tuh kan belum tahu kan kalau mereka tuh kayak se-wow itu di dunia nyanyi kan. Especially Waktu your dad kan juga termasuk entertainment. Iya, dong. jadi waktu aku kecil tuh aku kayak ke mereka yang penyanyi-penyanyi udah kayak wow banget. So aku kayak gak tahu mereka, maksudnya gak terlalu notice, tapi aku nyanyi dengan pedenya. Terus mereka kayak, ini kamu bisa nyanyi, kamu suara kamu bagus, kita tunggu kamu di dunia musik nanti gitu-gitu. Akhirnya aku, karena mereka yakinin aku, abis aku jadi yakin juga, akhirnya aku latihan. Makanya aku sekarang ini. Jadi sebenarnya bukan, orang nggak tahu aja sebenarnya aku dari dulu juga di notice sama mereka, tapi kayak karena aku ikut lomba ya saya, jadi kayak mungkin orang nggak tahu, tapi awalnya dari situ sebenarnya. Terus kalau kamu gimana terjun masuk dunia entertain awalnya? Aku tuh mungkin karena awalnya, cause my dad is also part of a band technically. So emang dari kecil tuh aku emang didoktrin untuk sering nyanyi, getting to know the music entertainment life gitu. Dan aku kan anak pertama kan. Benar. I'm the first child, so basically I'm such a daddy's girl towards like my family gitu. Daddy's girl banget. Daddy's girl banget, Oke. parah. Ya buktinya bisa terjun ke entertainment world Oke, ini benar, kan, jadi benar. daddy's girl. Dan di situ aku mulai untuk knowing myself, dan aku juga bahagia di bidang ini, bidang nyanyi, bidang nari gitu. Dan akhirnya di situ aku mulai single pertama aku, Move It. I was around 10 years old. Masa lebih happy di sini. Betul banget. Dan apa ya? I feel like personally finding your happiness di umur segini tuh enak banget gak sih? Jujur ya, rasanya? kayak you have school tapi you're also kayak working juga. Iya. Walaupun kayak kadang susah nge-balance, tapi kayak Iya, betul. it's fun. Jadi nggak ada kata kayak aduh nggak ada kerjaan nih, pasti Betul, ada aja nih betul. kerjaan, which is fun. Kalau misalnya about your dad, My dad, gimana tanggapannya pas awal mula masuk entertainment ini? karena waktu tuh kayak tadi aku bilang, yang tahu aku bisa nyanyi itu bukan my mom, bukan my dad, tapi ya penyanyi senior itu. Jadi mereka tuh awalnya juga kayak emang iya gitu kan. Jadi tapi kayak karena penyanyi yang udah lamanya, yang udah seniornya itu ngeyakinin my parents, akhirnya mereka kayak oh ya udah gitu, mereka boleh aku latihan. Tapi aku tuh yang dari dulu nggak mau mulai pas kecil, karena namanya pas udah remaja gitu kan. Akhirnya makanya my first single March last year. Oke. Bebe pas aku baru setahun, berarti pas banget single pertama aku rilis tahun lalu. Today? Enggak, today tanggal 2 Maret. Jadi kayak baru banget itu yang curang. Pas itu mereka support banget. Terus mereka udah ngasih juga, entah kamu kayak gini, bisa kayak gini, bisa bagusnya ini, bisa jeleknya ini. Kamu siap gak? Jangan tiba mental kamu mental tempe gitu. Iya. Aku dikasih tahu kayak ya aku mau. Soalnya kalau dia bikin komitmen juga, kalau kayak gini sekolah harus kayak gini agama harus kayak gini. Kalau udah mulai masuk ke dunia entertain harus kayak gini, nggak boleh kayak gini. Dikasih kayak gitu. Jadi kayak udah
oke gitu. Iya Udah sih. paham. Iya. What makes you wanna be a singer? Kayak lo yakin banget bahwa oh, this is my path. I wanna be a singer. Karena aku kayaknya yakin ini pede banget, tapi kayak kita harus pede ya saya. Harus dong. Karena aku yakin kayak aku lahir emang buat di sini. Jadi kayak aku waktu pertama kali aku dari kecil ternyata aku sepede itu, aku jadi sekarang flashback kayak oh ya emang aku harus di sini. Gitu loh. Kayak emang jalan aku emang kayaknya my world itu di dunia ini, di dunia nyanyi ini. Kayak always feel abis itu kayak setiap kali aku nyanyi tuh kayak bener tadi I found my happiness. Abis itu kayak aku ngerasa kalau aku paling bisa jadi asli tuh pas aku lagi nyanyi, paling pede justru pas aku lagi nyanyi gitu loh. Emang Jadi, sih, confidence is the key ya. Iya, jadi kayak aku ngerasa kayaknya emang aku kenapa jadi penyanyi gara-gara itu. Kamu berarti menjadi penyanyi gara-gara tadi. Yes, of course. Kenapa lagi? Dan emang mungkin selain emang karena faktor bokap juga, tapi yang tadi bener sih kata Ashila, aku juga ngerasain the same way as you Ya kan? did gitu. I feel like my happiness is where I'm working right now. Benar. Gitu. Dan aku ngerasa working in a young age itu bisa menjadi suatu hal like semacam invest for my future self. Gitu. Saw your song being viral and it's so good. Thank you. Honestly, I love it. It's so good. Gitu. Terus, can you please tell me prosesnya? Lagu Proses. Sanggup ini wow sih buat kata karena apa menurut aku, karena aku tuh sebenarnya udah siap lagu baru, udah siap dari MV udah jadi, rekaman udah jadi, mixing mastering, MV udah, photoshoot udah hasil photoshoot semua udah, font udah dapet, semua tuh udah tinggal rilis aja lagu aku yang baru harusnya. Yang bukan Sanggup ini. Bukan. Abis itu tiba-tiba bulan Desember udah kayak tengah-tengah Desember, awal mau tengah Desember tuh Tante Meli kayak ngontak gitu. Ini ada lagu Tante Meli Guslow, Meli Guslow ya. Karena tapi aku udah kenal gara-gara curang sama Tante Meli. Terus yang baru ini yang udah siap juga Tante Meli. Jadi kayak udah biasa. Udah enak gitu sama Tante Meli. Terus ini ada lagu buat soundtrack film, pengen ASEAN bawain bla 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 bla. Akhirnya kayak aku kaget gara-gara bener-bener itu waktu buat hatinya dikit banget. Ini proses tersat-set banget aku. Dari latihan, aku cuma latihan berapa hari, abis itu aku gak dapet final musiknya. Itu pas aku rekaman belum final. Ini beberapa saat gitu, gara-gara Tante Meli juga abis dari ada kerjaan di luar. Abis itu aku latihannya cuma sebentar dari demo, bukan dari materinya. Terus what's the difficulties of singing? Karena like what you said prosesnya benar-benar Saat sat itu banget difficulty-nya kan. di situ. Karena kayak lagunya kan kalau rekaman buat lagu biasa sama rekaman lagu soundtrack beda ya. Beda Jadi dong, beda. Jadi makanya buat soundtrack itu lebih prosesnya lebih cepet tapi harus lebih detail. Jadi kan kayak ribet ya, kayak aduh pusing gitu. Tapi seru banget sih, ini new experience yang mau aku ulang lagi. Nyanyiin dong. Sanggup. Sanggup. Kamu sanggup. Sanggup. Oke. Andaikan adikku bisa berdenyut lebih lama bersamamu pilihan hidupku, namun takdir berkata lain dan aku harus sanggup. Keren. Kamu bahas-bahas sanggup, kamu juga habis nge-recycle lagu Krisya kan? Keren, aku nonton. Really? Nonton. Betul. Aku kemarin baru recycle lagu yang Krisya. Aku pengennya yang karena aku selibel gitu. So I have to respect him pastinya dong. Iya aku I recycle anak sekolah. You know, jujur fun fact, aku jujur gak pengen recycle lagu waktu itu. Karena aku lagi di fase dimana aku lagi seneng banget nulis lagu. Iya, aku juga Gitu. nulis. Aku lagi seneng nulis lagu and I had this perspective where aku nggak mau recycle lagu karena buat Iya, apa? Kalau misalnya lo bisa bikin lagu, ya udah let's go. Ngapain yang udah gitu. ada. Dan akhirnya manajer gue langsung ngomong kayak, yaudah deh kak, kita bawa, panggilnya kan kakak kan, karena aku anak pertama. Jadi my workspace, people from my workspace, they call me kakak, biar kayak sasa family yang deket gitu. Yaudah deh kak, kita bawa lagu anak sekolah aja di pensi-pensi gitu. Karena pas itu emang gue juga lagi season dimana gue lagi sering-sering pensi gitu, di acara pensi-pensi gitu. Dan ternyata it started where yang paling rame adalah anak sekolah
gitu. Mereka bener-bener lompat-lompat, making circles, nyanyi-nyanyi sampai suara serak gitu, karena anak sekolah itu. Jadi at that point I felt like, oh mungkin emang there's a chance for me untuk recycle lagu anak sekolah. Terus habis itu like ada kali 7 pensi sebelum gue keluarin single ini. 7 pensi gue bawain lagu ini terus sampai ada yang request, "Kak, anak sekolah dong, anak sekolah." Gitu-gitu. Terus akhirnya ya udah I recycle this song. Gitu. Difficulties-nya tuh apa? Recycle ya kan? Recycle juga kan? Yes, selain emang menurut aku as a Beban gitu teenager, iya, dan kalau dibandingin sih menurut gue itu wajar. Kayak ya wajar lah. Dan tapi yang paling susah tuh adalah kalau misalnya recycle kan we have our own limits. Do you get it? Own limits. Antara lo harus lebih bagus daripada yang original atau enggak ya original yang pasti yang akan sebagus itu. Dan akhirnya aku bilang ke my dad, alhamdulillah di single ini kita akur ya guys, kita akur untuk bekerja bareng, no fighting, palingan cakar-cakaran doang gitu. Dia mau bantu gue buat ayo kita kerja bareng gitu, sekali-sekali gitu, as a father and a daughter. Bingung kenapa tiba-tiba ngomong gitu ya gitu. Terus habis itu cute but not under process. Cute but not under process. Terus habis itu ya udah akhirnya he said bahwa yuk kita buat versinya kayak cewek-cewek centil yang seneng, yang apa ya, yang gitu-gitulah, yang pokoknya yang lagi naksir sama cowok tapi nih cewek tuh kayak berani banget, yang extrovert gitu. Karena he thinks yang gue tuh tipe orang yang suka confess, padahal kan enggak, gue tuh gengsi banget gitu. It was hard for me untuk mendalami bagaimana gue harus menjadi cewek centil. Nyanyi dong. Apa nyanyi lagu ini? Iya, satu ref ya. Engkau masih anak sekolah 1 SMA, belum tepat waktu untuk begitu begini. Anak sekolah datang kembali 2 atau 3 tahun lagi. Begitulah ya pokoknya. Begitu. Gitu. Aku datang. Kamu pas akhirnya masuk ke dunia acting gimana? Terus kenapa mau? Kenapa nyanyi? Apa umur 10? Betul. Kenapa mau kayak acting juga? Okay, so I started acting karena aku lagi di fase dimana aku lagi nggak mau nyanyi aja. Pas itu, I was bored. Ya wajar dong, So the first time, teenagers. how old were you? At the same time no? Yes, same time. Jadi gue keluarin movie, terus perform, abis itu lanjut ke mulai acting. Okay. My first film it was Petualangan Menangkap Petir. Itu aku bareng teman-teman aku juga yang kayak Bima, Fatih gitu. Dan awalnya aku agak nggak pede karena pas itu my English was pretty good, so my bahasa Indonesia was bad gitu. Kayak bayangin aja gue satu film, gue cuman ngomong kayak Hai Neta, udah gitu doang. Itu masih cameo. Nggak cameo, gue ada, tapi karena my bahasa was so bad. Jadi didikitin. Okay. Skrip gue itu. Okay. Terus ya udah, but I was fine with it karena ya wajar gitu. They just needed my face gitu. Dan di situ gimana ya? As a soloist, gue rasa gue tuh kayak bekerja sendiri aja. Lo nggak sih gitu nggak sih? Kayak walaupun kita temenan gini, tapi ya kerja dan gue juga kerja sendiri. Selain itu ya paling sama player gue, band-band gue gitu. Namun kalau di film gue ngerasa kayak gue lebih bersosialisasi aja. Gue harus bekerja bareng. I have to do a lot of things with them. I have to make chemistry with people gitu. Dan sementara it's new to me. Dan di situ aku mulai kayak oh yaudah deh yuk kita setelah Petualangan Menangkap Petir, abis itu mulai lagi ke film-film lain. Sampai sekarang alhamdulillah gue udah ada 7 film gitu. Dan Kau dan Dia salah satunya gitu. Oke, balik lagi ke lagu Sanggup yang viral banget ini. So, are you the type of person yang suka bacain komen? Jujur sebenarnya enggak. Dari Why? dulu kayak ngebaca yang kayak selewatnya gitu.
kayak Seliwet. Kakak kan Seliwet. suka masuk notif kan. Mhm. Kalau notif tuh kayak pas buka HP, kalau ada notif, apa kalau ada komen sih aku yang selewatnya aja, atau kadang kayak di komen ini ada yang aku kenal, itu aku balas, jadi komen-komen yang lain ke selewatnya gitu. Jadi I don't really know a lot of things dari komen itu. Tapi kalau baca yang positif banyak, baca yang negatif pernah ada yang selewat kebaca. Alhamdulillah sih, makasih atas komen positif negatifnya, jujur terima kasih banyak. Tapi like, do you get affected though? Kayak with all the negative comments. Apalagi you just started your career, right? Enggak. Jadi menurut gue itu bakal shock banget pas lo dikomentarin dengan orang-orang yang doesn't know you that much. Terus tiba-tiba mereka ngomong kayak, suaranya jelek, suaranya kurang effort, gini-gini. Lo gimana? Be aja sih. Serius Karena aja? nggak semuanya aku baca, jadi kayak ya udah, ada yang selewat aku baca ada. You're such an Aries. Tapi kayak ya udah gitu loh, kayak orang ngomong ya belum tentu tahu, kayak ya makanya lihat di luarnya bisa aja orang bilang kayak, ih kamu kok nyanyinya A sih, padahal aslinya B, kan mereka nggak tahu. Ya kamu nyanyi A deh, emang aslinya A. Ya orang kan belum tentu tahu juga, bisa nebak. Jadi kayak mereka belum tentu tahu aja sebenarnya. Banyak yang ngomong kayak kalau lo nyanyi live tuh terlalu banyak gerak. And jadi maknanya tuh kayak nggak tersampai pokoknya dia ngomong gitu. What would you say? Maksudnya kayak, what's your thoughts? Ya oke. Karena kayak setiap orang kepilih beda-beda ya. Kayak aku nyanyi, cara aku bernyanyi beda sama si A, cara aku bernyanyi beda sama B, C, D, E, F, G. Semua penyanyi kan beda ya, pasti suara aku beda sama yang lain-lain yang udah ada tipe suara aku beda, cara aku bernyanyi beda, gestur aku bernyanyi beda, cara aku mengeluarkan suara beda, tipe lagunya beda. Jadi kayak gak ada yang bisa disamain. Terus kalau dibilang banyak gerakan bagi makna lagunya nggak nyampe, nggak tahu deh, jujur nggak kayak gitu sih, aku nyanyi biasa aja sebenarnya. Kalau kamu bacain komen nggak? Terus ada yang sakit hati, ada yang kayak oh my god gitu gak? Ya aku awal-awalnya sakit hati. So Okay. back pandemic, Pandemic. it was one of my worst times with Comments. being with social media. Kan beda ya, maksudnya dulu kita tuh nggak terlalu butuh social media karena kita selalu nyanyi live, bener nggak sih, nyanyi off air gitu-gitu. Dan semenjak online aku harus mulai untuk bersosial media, and honestly I hate it karena aku bukan anak yang terlalu bersosial media banget gitu. Like for what gitu sih. Terus outside dalam bernyanyi kan pasti komen kan banyak ya, say Apa ada tuh, ya, say? apa tuh say, karena kan suka nih kamu bayangin Oh, aku pernah baca komen kamu loh. Bisa ada yang kayak ngedit gitu kan, biasanya itu suka ada yang edit kan, Edit apa tuh maka gue? edit Lucu bersama pasangan. Oh iya. iya tuh, orang kan berharap banget ya. Kan my dad is one band with him, with the dad Orang gitu. tuh semua di ituin tau gak sih? Iya, Coba gitu. ulangin. Enggak, jadi emang kita berdua tuh kayak kakak adik jatuhnya. Oh. Kayak kakak adik banget. Oh. I don't know for later ya, but for now, Oh. aku sama dia lagi di situasi kita benar-benar kakak adik banget gitu. Serius aku tuh Kakak adik. kakak adik. Karena kan emang we just don't really want to break the family rule, you know? Karena emang Ungu tuh Karena satu kayak band the family kan, jadi hitungannya. Ungu tuh kayak keluarga jatuhnya. I felt like I have 5 dads. Oke. Kayak gue kalau misalnya bawa pacar gue gitu, contoh misalnya gue bawa pacar gue di konser mereka lagi manggung, gue pengen ngajak pacar gue gitu, ditanya nih 5-5-nya, kamu siapa, umur berapa, tinggal di mana, ini bapaknya mana, ini 5-5-nya. Jadi kadang-kadang aku suka warning gitu sama the guy, right, my SO, kayak kamu kalau misalnya nanti ikut ke konsernya ayah, kamu siap-siap aja ya pertanyaan-pertanyaannya ya, siap mental gitu, karena people gonna ask a lot of question gitu, karena mereka tuh bakal nganggap like family. So Asik deh. I don't really want him to be my someone, karena it's like a family, dan gue juga nggak mau break the family thing, nggak mau awkward gitu loh. Gitu ya, kerjanya kerjaan, keluarga ya keluarga, lover ya lover, itu sih kalau aku. And apa ya, gue juga nggak terlalu pengen punya someone Ntar yang aja. in the same industry as me, Ah, karena I like to keep my things private. Ya lo juga nggak sih? sama.
gitu. Jadi ya dan gue rasa kayak bakal se-circle juga. Lo bakal kena mantan gue lah, lo bakal kena pacar gue lah kalau misalnya mereka dua-duanya di entertain. Bener gak sih? And it's gonna be awkward gitu. So it's better if I just keep myself towards myself aja gitu. Lu gak ada pacar? Kenapa ngomongin gitu? Aku udah nikah. Gimana? Oke guys, terima kasih ya, bye. Udah nikah sama Kim Son Ho. Halo. Aku nggak Iya, bisa. aku mau cabut. Aku nggak bisa selingkuh. Aku udah punya 2 pacar. Aku kan Jimin kan. Jadi aku kayak Serius, aku nanya ini Gak ada. serius. Why? Are you not in the phase where gue nggak pengen punya pacar? nggak mau, ntar aja. Kayak katanya kemarin lagi Aku deket. di siapa? Aku ditembak ada. Tapi kayak udah. Terus nembaknya ke Momi. Hah? Orang itu nembak ke Momi. Hah? Gimana? Jadi dia nembak aku. Abis itu kayak oh ya tuh ada my mom di bawah ngomongnya. Dan aku ngomong like, bisa aja. Dia bener nyamperin gitu. Ke your mom? Ke my mom. Oh my god, he's such a gentleman. Lah, akhirnya udah selesai enggak sih? Tapi lucu loh. Iya, Dia lucu, berani tapi berani kayak- nggak sih kalau gitu? Itu lucu loh menurut Lah, aku. sudah keringet dingin gitu. Dude, Hai. kayak the guys who likes me, mereka nggak pernah ada yang berani untuk ngomong sama bokap gue. Enggak aku. Padahal bokap gue juga biasa aja, sarungan di rumah, main cupang, gitu-gitu. Kayak cupang. Ya, lucu kan? Enggak ada. And Jadi- people still jadi- say like he's so scary. Jadi nggak ada, cuma itu doang terakhir. Soalnya udah nggak ada apa-apa sih. What's your type of guy? Baik, terus bisa apa ya, selalu ada, asik, selalu ada. Aduh, nggak tahu lagi apaan ya. Apa? Terus- Yang bikin nyaman. Iya, kayak nggak ngerubah diri aku gitu. Jadi aku tetap jadi asli lah Maisa gitu ya. Emang kamu bakal berubah Nggak tahu, aku nggak tahu lagi apa ya. Apa ya? Gitu deh. Aku love language-nya itu act of service sama physical touch. Jadi yang itu. Act of Aku quality service, time physical sama touch, quality time aku juga sih sebenarnya. Semuanya aja lu sebutin. Semua. Ya, pokoknya act of service gitu. Sama physical touch udah itu. Gitu. Oke. Gitu. Kamu apa love language tadi? Aku physical attack sama Valid jujur itu ya. Jujur. Enggak, aku physical apa tadi? Physical touch. Physical touch. Physical attack lagi pikiran gue. Sama quality time. Okay. Karena kan I work, you know. Jadi and I need pengennya quality selalu, time with iya my benar. guy. Karena sana-sana. Lo tuh deket juga sama Om Ivan. Om Gunawan. Ivan. Jadi masih deket sampai sekarang. Masya Allah. Oh my God, Kemarin how did you met him? Maksudnya kayak dari lo itu, bisa dari yang deket itu? kecil banget, aku 6-7 tahun kan aku ketemu penyanyi senior, kayak cuma penyanyi senior doang, ketemu bunda. Nah terus bunda suka sama cara how my mom dress me up waktu kecil. Jadi kayak kamu selalu coba. Akhirnya aku dimulai diundang ke acara acara fashion show-nya. Abis itu aku kan suka kasih bunga dari kecil tuh, suka ditarik. Jadi aku bilang tuh waktu kecil aku selalu ada di gongnya. Jadi kalau fashion show kan semua modelnya keluar, sama model keluar, abis itu coba dipanggilkan Ivan Gunawan, keluarkan di tengah. Orang kasih bunga gitu kan. Nah, aku suka kasih dari kecil 7 tahun itu. Abis itu dikasih bunga, ditarik, jadi aku ikut jalan gitu. Dari situ akhirnya aku makin deket lagi. Akhirnya aku mulai jalan sendiri. Jadi sampai dari situ aku emang modeling juga kan sebelum nyanyi sebenarnya. Jadi dari situ aku makin deket. Sekarang aku kalau mau ada acara bajunya ke bunda, kayak kemarin gala premier. Dan ternyata aku gak bisa ngelakuin ini, Kak. Karena bapak aku lagi kerja. Lagi di Aku juga gak bisa ngelakuin ini, aku agak mau muntah. Gak bisa. Beda, ini konteksnya bohong, ini konteksnya benar. Jangan dimasukin dong. Iya karena gak tahu, gak pernah. Abis itu aku selalu bilang love you ke mami doang. Gak bisa, abis itu kayak love you Abi, gak gitu hasilnya. Enggak. Baik, kayak awkward gitu. Enggak, Kak. Afrik. Ya Kalau gak apa. nggak mau, aku gak bisa masalahnya. Berarti Zara ngasih tahu buat si Aska. Mati aku. Oke, Kalau gak diangkat. ternyata guys, aku dapat notifikasi dari HP aku Di bahwa kita dapat challenge dari Opera Squad untuk telepon ayah untuk bilang makasih and sayang karena selalu support kita selama ini. Nah, karena kebetulan bapakku lagi manggung ya, konser. Jadi kita suruh hasil aja dong. Abis akhirnya aku telepon, dia lagi meeting ya. Jadi kalau gak diangkat serius kalau Ya, nggak kalau diangkat, mi- yaudah. kalau Nggak, misalnya- masalahnya adalah aku tuh gak pernah kayak gini guys. Kalau misalnya nggak Abi, your mom lah.
Sering itu mah biasa aja. Ya nggak apa-apa. Coba Abi dulu. Coba Abi dulu. Ya aku deg-degan banget parah. Ini adalah hari terdeg-degan aku. Takut lagi banget lagi mencetnya. Kayaknya gak diangkat deh, gara-gara les ini udah lama. Kayak sejam lalu. Ringing lagi. Jangan ringing please banget. Gak diangkat. Feeling seorang anak. Halo, Bi, ya. kok sepi? Ya, Abi lagi istirahat dulu sebentar. Di mana? Di rumah, di tempat singgah ini. Si paling. Aku mau nelpon karena aku mau bilang kalau kayak aku mau say thank you aja sih, karena Abi selalu support aku, jadi aku bilang aku sayang sama Abi. Aduh, oke. Andai kan baik dikit ya, please. Mhm. Lebih kayak baik dikit tuh. Mhm. Agak dibalas gitu. Iya, terima kasih Hasila. Abi doain kamu sukses. Mudah-mudahan lancar semua urusan kamu, dimudahkan. Tadi aku bilang aku sayang Abi loh. Kalau Abi kan udah kebanyakan, kamu bisa dihitung. Si paling. Jadi sih pengen ngomong itu aja. Oke, yuk cuci muka dulu yuk Hasila yuk. Bukan ini kayak ini disuruh. Astagfirullahaladzim, kamu ngerjain Abi terus deh. Ya emang. Hai Om, ini Zara. Ini aku sama Zara, Bi. Iya. Hai Om, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Zara anaknya. Kamu kasih your own dad. Anaknya Enda. Oh ya. Oh, oke. Kamu sama Zara. Iya. Mau enggak? Bombastis. Abi lagi sama Topman. Oh, Zara sama Topman lucu banget. Lucu banget, komedi. Iya, gak ada yang ngerti kan? Gak ada yang ngerti kan? Aku doang. Udah sih gitu aja, makasih ya. Oke, bye-bye. Kamu gimana? Kamu gak mau nelfon? Nggak bisa, bokap gua lagi konser pasti ya lagi. Konser Dan kamu demi waktu kak sebentar ya ini. Masa gitu? Oh yaudah, konser kamu gak rencana konser? Kamu apa tuh? Project ke depannya? Project ke depan aku more singles to come pastinya. Same. And alhamdulillah juga dapat banyak tawaran untuk manggung gitu, dan selain itu pastinya ya begini-begini aja. Begini, Zara-Zara aja. Zara-zara aja. Zara-Zara. Dan pastinya juga more films to come. Fun. Gitu. Terus kalau kamu, what's project ke depannya? Single Apakah yang kamu- ketunda itu. Oh iya. Itu udah jadi rilis terus. Kamu gak ada rencana untuk main film? Atau gak mungkin jadi MC? Sebenarnya main film pengen, karena kan kita di MV kok di acting ya. Kayak yang curang aja aku main lawan acting full aku. Siapa sih lawan kamu? Farhan Rashid yang curang. Curang tuh Farhan Rashid gitu. Nah, Farhan Rashid ada. Nah, ya. Terus apa kalau main film apa belum, nggak tahu, ntar aja. Pokoknya yang single yang udah jadi ini mau dikeluarin. Terus aku udah ada minta ditulisin lagu juga sama seseorang. Jadi kayaknya itu. Jadi sama single dulu aja. Sama paling perform contoh ada collab gak tahu. Lihat nanti. Baiklah. Promoin dong lagu kamu. Hi everyone, aku Asla Maisa. Jangan lupa dengerin lagu Sanggup, official soundtrack dari film Bismillah Aku Nikahi Suamimu in all digital platform, and nonton itu, music videonya di YouTube channel MD Music. Gitu. Kamu juga. Dan pasti teman-teman semua, hai aku Zara Leola. Jangan lupa buat dengerin lagu aku, Anak Sekolah. It's on every streaming digital platform. Dan pastinya kalian juga bisa dengerin MV-nya, nonton MV-nya di Zara Leola. Don't forget to check it out. So fun. Asik, thank you so much Opera Squad. Thank Udah nonton you, kita berdua Opera pastinya. Jangan lupa untuk like, comment, dan Subscribe.